Pernah nggak lo lihat orang yang tiba-tiba nyemplung ke dunia saham, gara-gara lihat postingan pamer cuan di Instagram, terus pas market lagi merah atau anjlok, mereka langsung panik, stres, dan akhirnya jual rugi cut loss sambil ngomong, saham itu judi. Nah, kalau lo pernah ngerasa kayak gitu, atau lo pengen mulai investasi tapi takut duit lo hilang, lo butuh pegangan yang benar. Dan gak ada pegangan yang lebih kuat di dunia ini, selain buku The Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Ini bukan sekadar buku, ini adalah kitab suci bagi para investor sukses dunia, termasuk murid kesayangan Graham, yaitu Warren Buffett. Buffett bahkan bilang kalau ini adalah buku investasi terbaik yang pernah ditulis sepanjang sejarah. Tapi gua kasih tahu ya, buku ini tebel banget dan bahasanya tua banget. Kalau lo baca sendiri, mungkin lo bakal ketiduran di halaman 10. Makanya, di video kali ini, gue bakal bedah abis isinya pakai bahasa kita sehari-hari. Kita bakal bahas gimana caranya jadi investor cerdas yang tetap tenang pas semua orang lagi panik. Video ini bakal panjang, karena konsep value investing Graham itu sangat dalam. Siapin mental lo karena kita bakal ngebongkar bedanya berinvestasi sama sekadar spekulasi. Bab 1. Investasi versus spekulasi. Lo itu investor atau penjudi? Pelajaran pertama dari Benjamin Graham itu sangat brutal. Kebanyakan orang yang ngaku investor sebenarnya adalah spekulan. Apa bedanya? Graham bilang, investasi itu adalah operasi yang didasari sama analisis yang mendalam, yang menjanjikan keamanan modal dan keuntungan yang memadai. Kalau nggak memenuhi kriteria itu, namanya spekulasi. Spekulan itu fokusnya ke harga. Mereka beli saham hari ini karena berharap besok harganya naik. Mereka kayak orang yang nebak-nebak arah angin. Sementara investor itu fokusnya ke nilai. Mereka lihat saham sebagai kepemilikan sebuah bisnis. Kalau lo beli saham, lo itu sebenarnya lagi beli potongan perusahaan. Masalahnya, dunia sekarang bikin spekulasi kelihatan keren. Trading harian, dapat cuan 10% dalam sejam. Itu semua bikin adrenalin naik. Tapi Graham ngingetin, spekulasi itu nggak dilarang. Asalkan lo sadar kalau itu judi. Jangan pernah campurin duit buat investasi masa depan lo sama duit buat spekulasi. Kalau mau spekulasi, pakai duit nganggur yang kalau hilang lo nggak bakal nangis. Jangan pernah ngerasa diri lo investor kalau lo masih deg-degan tiap lihat pergerakan harga tiap menit. Bab 2. Berkenalan sama Mr. Market, teman yang punya gangguan mental. Ini adalah analogi paling jenius dari Graham Mr. Market. Bayangin lo punya rekan bisnis namanya Mr. Market. Tiap hari, dia datang ke rumah lo dan nawarin buat beli saham lo atau jual saham dia ke lo dengan harga tertentu. Masalahnya, Mr. Market ini orangnya emosional banget. Pas dia lagi seneng banget euforia, dia bakal nawarin harga yang mahal banget, nggak masuk akal. Pas dia lagi depresi atau ketakutan, dia bakal nawarin harga yang murah banget. Seolah-olah dunia mau kiamat besok. Graham bilang, investor yang cerdas nggak bakal biarin Mr. Market nentuin nilai asetnya. Lo harusnya pakai Mr. Market buat keuntungan lo. Pas dia lagi panik dan jual murah, itulah saatnya lo beli. Pas dia lagi gila dan nawarin harga selangit, itulah saatnya lo jual atau diem aja. Kesalahan fatal pemula adalah mereka ikat-ikatan emosinya Mr. Market. Pas market lagi ijo royo-royo, semua orang beli FOMO. Pas market merah berdarah-darah, semua orang jual karena takut. Investor cerdas itu harus berlawanan. Be greedy when others are fearful, and fearful when others are greedy. Bab 3. Margin of Safety. Sabuk pengaman kekayaan lo. Kalau lo cuma boleh bawa pulang satu pelajaran dari buku ini, bawa pulanglah konsep ini. Margin of safety, margin keamanan. Graham sadar, kalau manusia itu nggak bisa ngeramal masa depan. Seberapa pinter pun lo analisis perusahaan, lo tetap bisa salah. Makanya, lo butuh jarak aman. Contohnya gini,
Kalau lo ngerasa nilai sebuah saham itu harusnya Rp10.000, jangan beli di harga Rp10.000, belilah di harga Rp7.000 atau Rp6.000. Selisih Rp3.000 itu adalah margin of safety lo. Kenapa? Ini penting karena kalau analisis lo sedikit meleset, atau ada krisis ekonomi mendadak, lo nggak bakal rugi bandar, karena lo belinya udah kemurahan. Ini ibarat lo bangun jembatan. Kalau lo tahu truk yang lewat beratnya 5 ton, lo harus bangun jembatan yang kuat nahan 10 ton. Investor cerdas itu nggak nyari untung yang paling gede, tapi mereka fokus gimana caranya nggak rugi. Karena di dunia investasi, kalau duit lo habis, lo nggak bisa main lagi. Lindungi modal lo dulu, baru pikirin keuntungannya. Bab 4. Investor defensif versus investor agresif. Graham ngebagi investor jadi 2 tipe, dan lu harus jujur sama diri lo sendiri. Lu masuk yang mana? Pertama, investor defensif, pasif. Ini buat lo yang nggak punya banyak waktu buat riset laporan keuangan perusahaan. Fokus lo adalah keamanan dan kebebasan dari stres. Strateginya, beli saham-saham perusahaan gede yang stabil, blue chip, atau pakai reksadana indeks. Lo lakuin yang namanya dollar cost averaging, beli secara rutin tiap bulan, tanpa peduli harga lagi naik atau turun. Ini strategi yang ngebosenin tapi paling efektif buat 90% orang. Kedua, investor agresif enterprise. Ini buat lo yang punya waktu, energi, dan kepinteran buat bedah laporan keuangan. Lo nyari saham-saham salah harga yang dibuang sama Mr. Market, padahal fundamentalnya bagus. Tapi ingat, Graham ngingetin, kalau lo mau jadi investor agresif, lo harus bener-bener serius, jangan setengah-setengah. Kalau lo cuma modal dengerin omongan influencer saham, mending lo jadi investor defensif aja, daripada duit lo ludes. Epilog, menjaga psikologi di tengah kegilaan. Teman-teman, investasi itu 10% ilmu matematika dan 90% ilmu psikologi. Benjamin Graham ngajarin kita kalau musuh terbesar seorang investor itu bukan market, bukan broker, dan bukan bandar. Musuh terbesarnya adalah diri kita sendiri. Rasa serakah pas harga naik dan rasa takut pas harga turun itu yang bakal ngerusak rencana masa depan lo. Jadi investor cerdas bukan berarti lo harus jadi orang paling pintar di ruangan. Jadi investor cerdas berarti lo punya disiplin buat tetap di rencana awal lo. Lo punya kesabaran buat nunggu Mr. Market kasih harga murah, dan lo punya kerendahan hati buat selalu pakai margin of safety. Gue harap bedah buku maraton ini bener-bener ngerubah cara lo ngelihat angka-angka di aplikasi saham lo. Jangan jadi penjudi, jadilah pemilik bisnis yang bijak. Ingat, kekayaan itu ngebangunnya pelan-pelan, bukan lewat jalan pintas yang berisiko tinggi. Kalau lo ngerasa dapat pencerahan dari video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen lo yang baru aja nyangkut di saham gorengan. Mari kita jadi investor yang waras dan cerdas bareng-bareng. Gue David, gue mau lanjut baca laporan keuangan sambil nunggu Mr. Market lagi galau. Sampai ketemu di bedah buku gila selanjutnya. Invest smart, stay safe, and think long term.